Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah salat subuh berjamaah dan melanjutkan dengan pengajian kitab tauhid ini. Karena itu marilah kita buka pengajian ini dengan membacakan surah Al-Fatihah dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan dan kemukjizatan surah Al-Fatihah ini agar kita selalu dijaga dalam keimanan, dijaga dari segala mara bahaya dan penyakit, dipermudah segala urusan kita, diluaskan rezeki kita, dipanjangkan usia kita, diberikan keberkahan kepada keluarga kita dan anak-anak kita, dan diberikan kesuksesan kepada mereka. Juga kita membacakan surah Al-Fatihah dengan tujuan agar seluruh orang-orang tua kita yang mendahului kita, guru-guru kita, jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah, atau juga yang sakit agar disembuhkan, yang telah meninggal agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat derajatnya setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah, khalasatul qawli fi ilmi tauhid. Kesimpulan dari ilmu tauhid. Wa jami'u ma'na alladhi taqarrara syahadat at-tauhid fahdharil mira. Jadi penjelasan yang sebelumnya, yaitu tentang sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Rasulnya, apa yang wajib, apa yang mustahil dan jaiz, itu adalah apa? Adalah kesimpulan atau penjelasan ya, dari syahadat tauhid, yaitu syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi penjelasannya begitu panjang ya. Karena itu di dalam hadis ada dikatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ada juga man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Atau siapa yang akhir kata-katanya pada di dunia ini adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia masuk surga. Karena ternyata penjelasannya panjang ya. Jadi bukan hanya mengucap saja. Hanya mengucap saja. Jadi mengucap itu perlambangnya. Penghayatannya adalah, atau pengertian lebih mendalamnya adalah seperti kita telah pelajari bersama ya. Walaupun demikian ya, syahadat itu ketika diucap pun mengubah orang statusnya dari yang haram jadi halal. Yang kemarin gak boleh menikah, lelaki walaupun sudah cinta sekali, kalau belum pernah mengucap syahadat nggak boleh dinikahi. Tapi ketika dia syahadat, walaupun di depan penghulu syahadatnya,
Walaupun syahadatnya cuman buat kawin, buat menikah, langsung boleh. Nggak bisa gitu. Oh, nggak sah, nggak bisa ya. Itulah kemuliaan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, inilah kita yang dinamakan sering tahlil ya. Sering ngucapin itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena itulah perkataan yang paling agung di dunia. Kalimat thayyibah, yang kalimat thayyibah paling agung. Yang itulah yang diperjuangkan oleh para nabi-nabi dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Kalau ada yang berubah dari itu udah keluar, udah out ya, udah out. Maka sangat disayangkan ada orang gampang membid'ahkan, mensyirikan, menuduh berkata buruk terhadap orang-orang yang cuma gara-gara kumpul ngucapin la ilaha illallah, la ilaha illallah ya. Padahal itu sangat dimuliakan oleh Allah. Hati-hati ya. Itu pembuka segalanya. Nah, orang ngucapin itu malah dicela, cuman gara-gara kumpul atau gara-gara pakai suara atau pakai ada gerak-gerak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Disalah-salahin. Nah, hati-hati ya. Yang haram aja jadi halal. Yang harusnya masuk neraka masuk surga. Cuman gara-gara ngucap begini disalahin. Berarti jelas yang nyalain itu yang salah ya. Yang salah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasul maka ambil. Apa yang dilarang maka jangan kerjakan. Nah, kita banyak yang cenderung memandang dari mana dalilnya, mana perintahnya. Akhirnya melarang. Jadi harusnya dua. Mana dalilnya, mana perintahnya juga, mana larangannya gitu. Kalau mau merintah ada perintahnya, kalau melarang ada larangannya. Kalau nggak ada larangannya yang ikut melarang, nah itu bahaya. Berarti dia membuat larangan baru. Kata Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, nah inilah ahli bid'ah nanti jadinya. Kenapa? Dia membuat larangan baru. Orang begini dilarang, orang ini disalahin, ini disalahin. Ente dapat perintah nggak dari Rasul ngelarang? Enggak. Cuman pikiran saja. Nah, berarti kita suruh nyembah ngikut pikiran dia. Jadi dalam Al-Qur'an dikatakan gitu ya, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu ya. Apa yang datang perintah dari Rasul kerjakan. Yang dilarang maka hentikan ya. Jadi kerja ikut Rasul, melarang juga ikut Rasul. Jangan buat ini, jangan buat ini. Nah, yang dilarang-larang itu ternyata pada punya dalilnya dari Allah dan Rasulnya. Nah, yang larang nggak punya. Jadi kesalahan jatuhnya kepada yang larang. Karena itu hati-hati. Dan ini yang jarang disadari ya. Merasa tinggi karena bisa melarang. Itu berarti hawa nafsunya yang kuat. Kita disuruh ngikut hawa nafsu dia. Kita nyembah Allah bukan nyembah hawa nafsu dia ya. Maka perkataan yang terbesar itu adalah syahadat ini yang mengubah segalanya. Wa dzalika li'anna jumlatal ula ma'naha. Jadi redaksi yang pertama adalah la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah itu menetapkan ketuhanan bagi Allah dan menafikan atau mengingkari bagi selain Allah. Dan ternyata untuk screening ini aja banyak yang gugur. Ada yang Tuhannya 3, ada yang Tuhannya berapa nggak jelas. Ya, banyak. Dunia ini banyak sekali. Lebih banyak orang yang tidak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Jadi fokusnya kalau mau dakwah ke situ, seharusnya yang belum bersyahadat. Nah, ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka kita menetapkan Tuhan kita hanya Allah, yang selain bukan. Nah, kemudian ketuhanan itu meniscayakan adanya kewajiban atau kepastian bahwa ada berarti. Ya, kita mengatakan Tuhan adalah Allah, berarti Allah itu pasti ada. Pasti ada. Maka yang pertama kita yakini adalah sifat wujud. Ya, wujud. Ya, kemudian qidam dzati, Allah yang pertama.
Yang pertama, secara zatnya tidak ada lagi yang menyamainya atau barang dia. Kenapa ini kok qidam zati? Ya, ternyata ada pemikiran yang mengatakan alam ini tidak ada awalannya. Nah, itu pemikiran dari filsafat, ya. Karena apa? Waktu itu berada bersama gerak sesuatu. Ketika dimulai sesuatu, berarti karena geraknya sesuatu, atau dimulainya waktu, yaitu ada geraknya sesuatu. Nah, itu berarti ada barangnya yang bergerak. Nah, berarti dia tidak ada awalannya. Nah, ini bertolak belakang atau salah atau menyimpang dari tauhid. Pokoknya bagi kita Allah lah yang awal, gitu. Huwal awwalu wal akhir dalam Al-Qur'an gitu. Dia yang pertama. Pokoknya kata-kata yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak ada awalannya, nah itu harus dibuang, ya, harus dibuang. Nah, alasan bagaimanapun, ya, alasan bagaimanapun. Kemudian wal baqa adzati, keberadaan Allah itu yang ada seterusnya. Kita ya terserah Allah. Nanti kita mau ada selamanya gitu, ya terserah Allah. Kita tergantung sama Allah. Kalau Allah keberadaannya, dia yang menentukan, dia yang tidak mungkin berakhir. Kalau kita, ya boleh aja Allah ubah-ubah kita nanti, ya, di akhirat dibangkitkan tahu-tahu hilang gitu. Ya terserah Allah lah. Ya. Wal baqa adzati. Jadi Allah ada atau tetap ada itu karena dirinya. Nah, kalau kita nanti katanya setelah mati nggak mati lagi, setelah dibangkitkan nggak ada kematian lagi, ya karena dikasih sama Allah. Itu yang kita kejar. Kenapa? Nanti hidup kita setelah kematian itu nggak ada ujungnya. Kalau sekarang ada ujungnya, susah ada ujungnya. Kayak ada ujungnya juga, jabat ada ujungnya, jadi bawahan ada ujungnya. Nah, bersyukur kalau senang, udah gitu aja. Karena apa? Senang juga ada ujungnya juga, ya. Jadi atasan enak. Besok juga ada masanya pensiun. Mau jadi apa kayak pejabat itu pasti ada ujungnya. Nah, ya. Jadi kata Rasulullah SAW, jabatan itu adalah nikmatul murdiah. Punya jabatan itu memang enak, nikmatul murdiah, yaitu disusuin, dapat gaji tetap, ya, dapat promosi selama jabat. Tapi kalau ada waktunya, wabi satul Fatimah, nggak enak pas disapih, nangis. Pas kira jabat orang udah nggak dihormatin sama orang, itu paling dia nangis keluar dari kantor. Wabi satil Fatimah, paling nggak enak disapih, ya. Kalau bayi aja pas disapih nangis kan, nangis. Nah, yang tua juga nangis juga, ya. Kalau jabatannya dihentikan, karena orang itu nggak mau diberhentikan jabatannya, ya. Walaupun namanya segala apa saja kerjaan ada ujungnya. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala nggak ada ujungnya, nggak ada selesainya. Kalau kita nanti tetap ada, dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu yang kita kejar habis-habisan, mati-matian. Nah, dapat jabatan yang nggak ada ujungnya. Di dunia aja orang cuma jabatan yang ada ujungnya habis-habisan, ya. Berkompetisi, rebut-rebutan. Ini di jabatan yang nggak ada ujungnya, yaitu apa? Surga. Kenikmatan yang tidak ada, tak terbayangkan. Jadi perjuangan yang sebenarnya ini bagi manusia. Wa kullu sifatil lati taqaddama dzikruha fi bayanil wajib ta'ala, dan semua, ya, wa kullu sifatil lati taqaddama dzikruha, dan semua sifat-sifat yang ada sebelum telah dijelaskan. Sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafat lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Nah, semuanya itu untuk membentengi kita dari macam-macam kemungkinan keliru dalam bertauhid. Nah, ini yang sudah dilupakan, ya, masalah sifat-sifat ini, karena ada aliran tadi, aliran yang kita sebut itu Wahabiyah, Wahabi, ya. Wahabi justru mengangkat sifat Allah itu yang ada unsur-unsur fisiknya. Disebut tangan, harus tangan. Disebut istiwa, harus bersemayam di atas arsy. Mata, ya punya mata, gitu, ya. Pokoknya cari ayat-ayat yang menyebutkan kesannya berfisik. Nah ini, ya.
Nah, padahal nanti ada masalah dengan apa? Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada sesuatu yang sama dengannya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama Allah itu dengan apapun, nggak ada yang sama. Berarti kalau disebut tangan, ya yang kita bayangkan tangan Allah itu pasti beda gitu, nggak terbayangkan. Mata juga demikian. Maka dalam masalah sifat-sifat atau yang kesannya berfisik, ya Allah punya jari, ya, ada hadis ya bahwa hati seorang mukmin baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati orang beriman itu seakan-akan di dua jari dari jari-jarinya Allah. Berarti orang itu ya memaksakan Allah punya jari, gitu kan? Allah punya tangan, Allah punya muka, Allah punya mata, Allah punya kaki, telapak kaki, ya kidam. Ada hadis itu neraka itu akan bergejolak. Baru apa? Baru berhenti, jadi masih kelaparan. Neraka itu apa aja masuk dilahap sama neraka itu. Apanya orang, apa saja ya, benda itu hancur sama neraka. Baru berhenti kapan? Ketika Allah kasih kidamnya. Nah, ya. Kemudian disebut apa? Wa yauma yukshafu an sakin. Nah, maka orang mengatakan, wah Allah punya betis. Jadi akhirnya gambarannya ya mirip-mirip dengan manusia akhirnya kan, punya mata, punya tangan, punya jari, punya betis, punya telapak kaki. Ya. Maka sudah dijelaskan oleh para ulama seperti Imam Ahmad, sikap kami adalah meyakini ayat-ayat tadi dan itu sebagai sifat. Nah, kalau sifat namanya sifat itu nggak ada fisiknya gitu. Nah, sifat itu namanya apa? Itunya apa namanya? Maknanya. Karena itu mazhab Asy'ari dikatakan sifat-sifat maknawi. Sifat maknawi. Maka kalau disebut mata berarti maksudnya adalah penglihatan gitu, ya, penglihatan. Karena itu yang maknawi, yang tidak ada fisiknya. Itu penjelasan dari mazhabnya atau dari sikap dari Imam Ahmad. Tetapi ada aliran yang menegaskan Allah itu ada matanya sekian, ada tangannya begini, tangannya kanan semua dan sebagainya. Namanya mujassimah. Allah itu punya fisik. Atau musyabbihah, Allah sama dengan makhluknya. Atau bertempat di langit, Allah ada di langit. Nah, di bumi berarti nggak ada Allah berarti. Nah, bingung jawabnya kan? Nah, terus katanya di langit karena ada ayatnya, amin tuman fis sama ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur, surah Al-Mulk. Jelas-jelas disebut, apakah kalian nyantai-nyantai aja nanti mau ditebalikin bumi kalian oleh Allah yang ada di langit, disebutkan di langit. Atau hadis Rasulullah bertanya kepada hamba saya, aina Allah? Maka hamba saya diriwayatkan fis sama. Di mana Allah? Maka hamba saya itu menjawab di langit. Nah, kata Rasulullah itu i'tikha fa innaha mu'minah. Maka bebaskan dia karena dia mukmin ya. Berarti disebut tuh Allah di langit. Maka ditanya lagi, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu istiwa di arsy. Nah, jadi ditanya, Allah berarti di langit apa di arsy? Kalau di sini katanya di atas arsy. Nah, gitu ya. Bingung jawabnya kan? Katanya tadi di langit, katanya di arsy. Nah, jadi mana tuh? Nah. Atau istiwa diterjemahkan menjadi apa? Menjadi bersemayam. Nah, padahal ada ayat Al-Quran banyak menggunakan istiwa juga. Ya, misalnya Nabi Musa digunakan istiwa juga Nabi Musa untuk manusia. Ya, hatta balagha asyuddahu wastawa. Ketika sudah dewasa dan wastawa. Nah, kalau diterjemahkan bersemayam, jadi ketika Nabi Musa sudah dewasa dan bersemayam. Nah, bersemayam di mana Nabi Musa? Nah, jadi pengertian istawa Nabi Musa itu artinya sudah bukannya bersemayam, sudah apa? Mateng, sudah full lah ya. Harusnya. Atau ada ayat Al-Qur'an, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ila sama.
Allah lah yang menjadikan bagi kalian semua yang ada di muka bumi, kemudian istiwa ke langit. Sumastawa ila sama. Nah, kalau diterjemahkan kemudian bersemayam ke langit. Nah, sebelumnya nggak bersemayam di langit dong. Nah, maka kata-kata istawa itu ya maknanya bukan bersemayam, beda-beda. Ya. Maka ada orang menerjemahkan sampai masuk terjemahan depan, ini siapa tanggung jawabnya? Allah bersemayam di langit. Bersemayam itu bahasa Indonesia, berarti sudah mengubah makna. Kalau pendapatnya mazhab Imam Ahmad, kita yakini saja ayat-ayat yang itu yang menunjukkan ada fisik bagi Allah, ya, yakini keberadaannya, tapi maknanya itu sifat, gitu. Sifat artinya bukan fisik, ya. Ya, sifat bukan fisik, namanya sifat. Tetapi yang Wahabi ini ada fisiknya, gitu ya. Arahnya ke fisik, jadinya mujasimah. Nah, jatuhnya ke situ, ya. Ya. Nah, ini yang kecenderungan ini yang sudah dikritik oleh Imam Ibnu Jauzi. Kata Ibnu Jauzi, ada dari pengikut mazhab Hambali, kata beliau, ini jangan bilang-bilang ini mazhab Imam Ahmad ini. Imam Ahmad nggak ngomong begini, ya. Imam Ahmad cuma menegaskan kita iman kepada ayat-ayat yang itu, ya. Maka solusinya dari Imam Asy'ari, kita fokus mengenal Allah itu yang sifat maknawi. Sifat yang tentang kita ayat-ayat Al-Quran menjelaskan Allah itu yang maknawi. Maknawi artinya apa? Yang bukan tentang hal-hal yang fisik. Yang fisik itu nih imani aja, gitu. Yang ada kesan begitunya. Bahkan di sini kita bilang wa awwilhu, ya, wa kullu man yang yuhimut tashbih, ya, yang bisa kecenderung kepada menyamakan Allah dengan makhluk, maka awilhu, takwil. Tapi takwilnya nggak sembarangan, jangan ngaco, ya. Nah, jangan ikut-ikutan Mu'tazilah. Jadi itu solusi dari mazhab Asy'ari, ya, untuk membela akidah kita. Jangan mujassimah, ya, seperti kalangan yang Allah itu ada fisiknya, atau yang Mu'attilah yang menafikan ayat-ayat tadi. Jadi ayat-ayat tadi udah nggak ada dah seakan-akan, ya, nggak begitu, ya. Tetap ayat-ayat tadi kita yakini, tapi maknanya itu dengan yang maknawi, ya, yang sifat. Sifat itu artinya bukan fisik, ya, kalau disebut sifat. Nah, hakikatnya bagaimana? Seperti Imam Ahmad, serahkan kepada Allah. Ya, berarti untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, madhab Imam Asy'ari, pilihlah atau diterangkanlah ayat-ayat yang tadi, ya. Wujud Allah itu pasti ada, qidam Allah tidak ada permulaan, baqa Allah tidak ada akhiran, mukhalafatu lil hawadisi Allah pasti beda dengan makhluknya. Kalau ada pemikiran sama, buang, ya. Keliru pasti, ya. Qiyamuhu binafsihi, Allah tidak mungkin berdiri pada apa saja, ya. Allah berdiri pada dirinya sendiri. Misalnya ayat, ya, ayat yang menunjukkan apa? Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawmaidin tsamaniyah. Jadi arsy misalnya. Kalau di dalam di ayat tadi dijelaskan arsy itu apa? Pada saat itu dipikul oleh 8 malaikat. Di 8 malaikat. Maka kalau tadi dikatakan Allah itu bersemayam di atas arsy, nah arsy itu dipikul oleh 8 malaikat, berarti Allah dipikul oleh malaikat 8. Nah, gitu, ya. Nah, itu nggak bedanya kita kayak raja-raja dulu, ya, dipikul gitu, ya. Nah, maka dalam ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu ayat yang paling yang sangat agung, ya. Ada amalan namanya mujarab ini, doa ini dengan membaca ayat kursi, ya. Jadi memang menjelaskan keagungan Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sifatnya begitu kita maknai kita ngerti Allah itu dengan sifat-sifat yang begitu. Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia. Hayyul qayyum, huwal hayyul qayyum. Dia itu apa? Hayyu, maha hidup. Al-qayyum, berdiri sendiri. Jadi kalau ada gambaran Allah itu bertempat apalagi dipikul, itu berarti tidak tepat dengan ayat kursi tadi, ya. Nah, itu dikelompokkan, dijelaskan oleh Imam Madzhab Asy'ari dengan sifat 20. Tapi dikritik, Allah katanya sifatnya cuma 20. Siapa yang bilang sifat Allah cuma 20? Itu untuk mengenalkan, untuk jadi ilmu supaya gampang kita ini mengenal Allah.
Jangan sampai campur aduk dengan kalangan mujassimah. Nah, jangan orang awam diajak ngomong tentang tadi hal istiwa, tentang tangan, pas ditanya kebingungan jawabnya, ya. Nah, ya. Apa bedanya dengan makhluk kalau memang ada tangannya? Nah, maka tangannya apa? Akhirnya ditakwilkan, ya. Atau kita serahkan sama Allah. Tapi tangan itu sifat, bukan fisik, ya. Nah, ini yang sudah dijelaskan oleh Imam Tohawi misalnya, bahwa pokoknya Allah itu tidak ada a'dha dan arkan, nggak punya anggota tubuh atau bagian tubuh. Juga wala tahwihi al-jihatus sit, Allah itu tidak dibatasi oleh apa? Dimensi atau arah yang 6. Nggak bisa dibilang Allah atas sesuatu, bawah sesuatu, kanan sesuatu, kiri sesuatu, depan sesuatu, belakang sesuatu. Karena kalau sudah dibilang ini berarti dibatasi. Ya. Di depan kita berarti di belakang nggak ada dong. Nah, gitu ya. Maka kalau kita bilang kita menghadap Allah, itu artinya bukan hanya ada di depan kita, di belakang nggak ada, gitu ya. Cuman bahasa. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, ya. Arahnya, ya, arah untuk pengarah saja, ya. Nah, bukan dibatasi di situ. Nah, yang baru-baru aliran baru itu Allah dibatasi, ada batasnya di bawah, di langit yang paling ujung dan sebagainya. Oh, itu sebagai apa katanya? Itulah akidah Ahlus Sunnah, yang lain itu sesat. Itu sampai begitu, ya. Dan orang banyak yang kena. Kenapa? Ada dalilnya. Ada yang bilang 1000 dalil Allah di langit. Dalilnya mana sih? Nggak disebutin sama dia. Coba dalil ente yang mana sih katanya? Dalil yang tadi kita jelasin begitu pemahamannya, ya. Ada dalil, jangan satu aja, ya. Harus dibandingkan, disatukan yang lain. Maka wali annaha wajibah, maka itu pasti ada. Fa inna didaha mustahil Allah. Sementara lawannya mustahil. Nah, sementara selain yang wajib dan mustahil itu jaiz, artinya bisa ya, bisa tidak, ya. Allah ngasih kita sehat, ngasih kita sakit, ya bisa sakit, bisa sehat. Buktinya kita kadang-kadang sakit, kadang-kadang sehat. Alhamdulillah banyak kan sehatnya. Yang kita sakit baru terasa, ya. Padahal sakit itu sebentar doang kadang-kadang, ya. Alhamdulillah. Yang kedua adalah apa maknanya? Menisbahkan atau mengakui risalah kenabian bagi Rasulullah SAW. Maka ini mewajibkan kita beriman kepada semua yang dijelaskan oleh Rasulullah. Rasulullah telah menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, tentang malaikat, tentang kitab-kitab yang diturunkan, tentang rasul-rasul yang telah ada sebelumnya, tentang hari akhirat, tentang qadar, juga tentang sifat-sifat rasul dan apa yang wajib pasti ada pada mereka, ada yang mustahil, dan juga bahwa rasul itu adalah untuk manusia seluruhnya. Maka ketika seorang muslim mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti dia sedang mengulang atau menguatkan imannya dengan seluruh akidah Islam. Jadi kalau kita la ilaha illallah, berarti kita tegaskan lagi tadi semua itu, gitu, ya. Karena itu orang dulu zikir la ilaha illallah itu banyak keanehannya, banyak mujizatnya, banyak karomatnya. Ya, karena dipahaminya begitu, semua yang ada yang tadi itu pemahaman itu ketika kita la ilaha illallah, kita tanamkan lagi di dalam hati, bukan hanya mengucap aja gitu, ya, bukan hanya la ilaha illallah, buru-buru, ya. Nah, kita yakini semuanya itu, kita bayangkan, kita renungkan la ilaha illallah, semua alam semesta ada dalam kuasa Allah. Semua kekuasaan manusia berada di tangan Allah. Semua nasib kita di tangan Allah. Jadi kita pahami, kita renungkan, kita hayati itu, maka orang yang berzikir dengan la ilaha illallah itu Allah angkat derajatnya, ya. Allah angkat derajatnya, Allah bukakan hakikat tentang segala sesuatu, ya. Ya, seperti para aulia sebelumnya, seperti Ibnu Qadir Jalani ada zikirnya begitu, ya, la ilaha illallah, dan sebagainya, ya. Semoga kita diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari tauhid ini dan menghayati dalam setiap waktu, ya, keimanan terhadap tauhid ini dengan sebenarnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, waktunya sudah habis, mari kita tutup pengajian kita dengan membacakan doa, ya.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuri absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis sholihin. Rabbana iftah lana wa li auladina wa li azwajina wa li talamidina wa li ikhwanina wa li azwajina futul arifin wa waffiqna wa iyyahum fid din wa ja'alna wa iyyahum minal ulama'il 'amilin wa la taj'alna wa iyyahum minal qanitin wa la minal athimin wa la minal mu'tadin wa la minal dhalin wa la minal mudillin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.